terbaik dari Beatrice adalah Beatrice sudah sembuh, dimana 2 hari lalu Beatrice muntah dan diare. Sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dadah. Halo, saya Josia. Saya bersyukur karena meskipun kondisi ini lagi tidak baik, saya masih bisa bermain. Amin. Halo teman-teman, kabar baik dari Selo. Selo terpilih untuk mewakili kelas sekolah Selo sebagai penari di acara Pasca sekolah bulan April nanti. Dadah teman-teman, cucu baik, jaga kesehatan ya. Cucu mau menyanyikan Sayang Senang Jadi Anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Wah, masih ada yang ngantuk ya. Sekali lagi ya, shalom, selamat pagi. Ya, semuanya sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah menyiapkan Alkitabnya, dan sudah disiapkan tempatnya. Duduk diam, duduk manis, untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Kak Putri mau tanya, kira-kira di sekitar Kak Putri ini ada yang berbeda nggak? Siapa yang tahu? Kasih komentar di bawah ini ya. Nah, kasih komentar aja. Nanti mungkin saya atau Kak Putri bisa baca-baca. Coba tebak, di sekitar Kak Putri ada apa? Nah, di sekitar Kak Putri, terutama di belakang Kak Putri, nih. Backgroundnya ingat? Ada yang masih ingat atau mungkin sudah lupa karena sudah terlalu lama kita ibadah online sekolah minggu. Nah, ini background kita ini menandakan kalau kita itu sudah terlalu lama untuk online sekolah minggu, ibadah online ya adik-adik semuanya. Karena di awal-awal kita ibadah sekolah minggu, backgroundnya ini dia. Nah, sekarang kita pakai background ini lagi, oke? Untuk mengingat kita bahwa Tuhan Yesus sayang kepada anak-anaknya, terutama kita sebagai anak-anak sekolah minggu GKT Nazaret. Nah, kalau adik-adik semuanya ingat di kelas sekolah minggu kalian masing-masing, coba di ruang balita atau mungkin di kelas 1 ada apa? Ada mainan, ada boneka, atau ada papan tulis yang biasanya kita gambar atau nulis. Di gereja kita coba apa yang adik-adik semuanya ingat, ayo. Atau mungkin di sekolah minggu kan di belakang. Tempatnya juga luas ya, dan itu tempat parkiran. Pasti kalau parkir apa? Muter dulu muter dari kelas besar sampai ke balita. Itu salah satu yang mungkin adik-adik semuanya ingat-ingat, lupa-lupa ingat gitu ya adik-adik ya, karena kita sudah lama dan merindukan untuk ibadah di gereja pastinya. Nah, karena kita merindukan ibadah di gereja, kita gak boleh melewatkan untuk tiap minggunya kita ibadah online. Tetap harus beribadah. Nah, semuanya sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Dengan penuh sukacita dan semangat ya adik-adik, karena kita hari ini memulai pagi ini dengan memuji nama Tuhan, jadi harus semangat. Oke? Nah, semuanya Kak Putri ajak untuk memuji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama mau pujikan semua baik, karena semua yang diperbuat oleh Tuhan dalam hidup kita tentunya adalah
Baik, ya adik-adik ya, sama-sama kita memujikan semua baik. Sama-sama kita pujikan ya adik-adik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Nah, adik-adik semuanya, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sepanjang malam hari kami boleh beristirahat, dan pagi hari ini kami boleh bangun dan juga mengikuti ibadah online sekolah minggu Tuhan Yesus. Terima kasih karena kebaikan Tuhan kepada setiap kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati ibadah online pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita, amin. Nah karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hidup kita. Apa? Yesus itu satu-satunya dalam hidup kita. Semuanya bangkit berdiri dulu. Kita mau pujikan Yesus itulah satu-satunya, bahwa Tuhan adalah penolong kita satu-satunya. Ya adik-adik ya, sama-sama kita mau pujikan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Nah adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kita satu-satunya. Nah kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dalam
kehidupan kita. Di rumah kita sekarang, di gereja maupun dimanapun kita berada. Tetap dengan penuh sukacita, tetap dengan bangkit berdiri, tetap berdiri ya adik-adik ya. Kita pujikan Tuhan Allah di tengah kita. Sama-sama ya dengan penuh sukacita dan semangat. Tuhan Allah di tengah kita. Sama-sama dengan gerakan ya adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Apa? Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Nah adik-adik semuanya bisa duduk kembali. Kita siapkan hati kita siapkan telinganya baik-baik untuk mendengarkan apa? Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Yuli. Semuanya sudah siapin Alkitabnya atau mungkin buku catatannya untuk nanti mungkin ada aktivitasnya semuanya ya. Sudah siap semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan? Semuanya duduk manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Yuli. Silakan. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi hari ini. Apa kabar kalian? Lose berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan kita bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman, kita masuk dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh beribadah kembali melalui ibadah online. Dan Tuhan tolong untuk kami bisa berkonsentrasi dengan baik sehingga kami bisa mengerti dan melakukan apa yang menjadi isi dari firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa di rumah yang punya Alkitab? Kalau adik-adik punya Alkitab, bisa dipersiapkan. Atau bisa minta tolong papa atau mama untuk mencari Alkitab kalian di mana. Mungkin adik-adik yang masih balita, yang masih kecil, masih tidak tahu di mana papa mama simpan Alkitab ya. Bisa jadi mungkin papa mama adanya Alkitab yang di handphone. Nah, itu juga boleh. Adik-adik, kalau yang belum bisa baca, papa mama bisa bantu juga, atau kakak-kakak bisa bantu. Kita mau lihat dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Tapi di sini Lause akan membacakan dari Yohanes 2 13 sampai 22 saja dulu ya. Nah, adik-adik sudah siap dengan Alkitab masing-masing? Lause akan bacakan dari sini ya. Adik-adik bisa mendengarkan, bagi yang belum bisa membaca. Kalau yang sudah bisa baca, adik-adik bisa ikuti Lause baca bersama-sama dari Alkitabnya. Kita akan baca dari judul perikopnya terlebih dahulu, yaitu Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu
kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Nah, adik-adik, ini kita juga menjelang hari perayaan Paskah di bulan depan. Oleh karena itu, Lose mau mengangkat cerita dari Alkitab yang juga mengingatkan kita bahwa Yesus dulu juga sudah datang ke bait Allah, adik-adik ya, mulai dari usianya dia yang 12 tahun. Nah, adik-adik, di sana di bait Allah itu orang-orang kan harus mempersiapkan persembahan. Nah, mereka mempersiapkan persembahannya, ada yang dengan lembu, merpati, ya, dan semuanya itu harus yang tidak bercela, harus diperiksa dengan baik. Nah, supaya memudahkan, biasanya di depan bait Allah itu ada banyak orang yang berjualan, adik-adik. Jadi orang-orang yang belum sempat mempersiapkan persembahannya ketika datang dari rumah, itu mereka bisa langsung beli di sana. Atau juga orang-orang dari luar kota yang mata uangnya tidak sama, mereka itu bisa datang ke bait Allah untuk menukar. Nah, di sana akhirnya adik-adik di depan bait Allah atau di depan gereja itu terjadi tempat jualan, jadi tempat jualan adik-adik. Nah, yang menjadi masalah adalah orang-orang yang jualan itu mengambil keuntungan yang banyak, ya. Nah, mereka menggunakan kesempatan yang ada itu untuk cari untung. Nah, untungnya itu nanti dipakai sendiri untuk dirinya sendiri. Hal itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan ingin ketika kita semua datang ke bait Allah, datang ke gereja, kita mempersiapkan hati, pikiran, perkataan dengan baik. Mempersiapkan hati, pikiran, perkataan kita yang bersih. Nah, supaya apa yang kita lakukan itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Bukan seperti tadi, bait Allah dipakai untuk tempat berjualan, untuk tempat cari untung. Jadi akhirnya bait Allahnya itu penuh sesak, bukan untuk orang-orang yang kepingin bertemu dengan Tuhan, bukan, tapi berjualan. Nah, Tuhan tidak suka untuk hal-hal seperti itu, adik-adik ya. Nah, hari ini Lose akan tunjukkan adik-adik yang sudah ambil aktivitas. Kalian kan ada gambarnya ini. Nah, orang ya. Nah, orangnya ini kan ada kepala, tangan, badan, dan kaki. Nah, seperti yang tadi Lose katakan apa? Ketika kita mau datang beribadah, kita mempersiapkan apa aja? Hati yang bersih. Nah, kita cari yang gambar hati. Kelihatan ya adik-adik ya, hatinya kita bisa tempel. Hati yang bersih. Loh, sini contoh dulu ya, Lose belum tempel ya. Nah, ini kalau sudah ditempel, letak sini ya, hati yang bersih. Sini ya hatinya ya. Kemudian selain hati apa? Pikiran yang bersih.
Di sini digambarkan dengan ada gambar otak ya, pikiran kita. Kita berpikir dengan otak kita. Di mana otaknya? Tentunya di kepala ya. Nah, kayak gini ditempel juga ya. Terus juga selain itu apa? Hati, pikiran, dan perkataan. Nah, ini diwakili dengan bibir kita. Ngomong. Diletakkan di tempat yang biasanya ada bibirnya. Bibirnya di sini kira-kira ya. Nah, nanti kalau adik-adik sudah selesai buat, adik-adik bisa foto dan kirim ke WA Lause ya. Nah, hari ini kita akan menghafalkan satu ayat yang terambil dari perikop tadi ya. Dari Yohanes 2 ayat 16b, yaitu apa? Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Itu ayat hafalannya. Lagi sekali ya. Yohanes 2 ayat 16b. Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, adik-adik Lause kembali ingatkan, kalau kita sekarang kan belum bisa datang ke gereja, kita semua beribadah dari rumah. Meskipun dari rumah, Lause tidak bisa lihat, oh di rumah apakah adik-adik yang ibadah ini sudah mandi belum, sudah sikat gigi belum, bajunya sudah cukup baik belum. Lause tidak bisa lihat ya, tapi ingat, Tuhan bisa melihat apa yang kita lakukan setiap kali, termasuk ketika kita mau mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Tuhan juga tahu hati kita. Anak ini sudah siap atau belum? Atau baru bangun tidur, belum minum, belum sikat, belum mandi, sudah terpaksa harus duduk di depan TV karena udah jam ibadah. Nah, itu kurang baik adik-adik. Alangkah baiknya kalau seperti dulu adik-adik, ketika kita masih harus datang beribadah ke gereja, kita pasti bangun lebih pagi, mungkin 1 jam sebelumnya, karena yang rumahnya jauh apalagi ya perlu waktu untuk pergi berkendara menuju ke gereja. Pastinya sebelum ke gereja kita sudah mandi, sudah sikat, sudah cuci muka. Nah, kita sudah pakai baju yang sopan. Nah, seperti itu. Jadi harus sama adik-adik. Kita harus menjaga hati kita juga, pikiran kita sebelum kita memasuki ibadah. Maksudnya itu ibadah bisa jadi ibadahnya datang ke gereja ataupun ibadah dari rumah. Itu harus sama. Kita harus hormat di hadapan Tuhan. Karena dimanapun kita beribadah, Tuhan itu melihat hati kita, pikiran kita adik-adik ya. Nah, jadi Lause berharap kita hari ini melalui firman ini kita diingatkan untuk apapun yang kita lakukan setiap hari, kita itu harus bisa mencerminkan diri sebagai anak Tuhan. Ya adik-adik ya, oke? Lause yakin kita semua mau berusaha untuk melakukannya ini ya. Nah, kita akan masuk dalam doa untuk menutup firman Tuhan kita hari ini ya. Mari kita berdoa adik-adik. Nah, lipat tangan, tutup mata ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus senantiasa menyiapkan hati, pikiran, dan perkataan kami yang bersih ketika kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Tapi kami juga mau berusaha Tuhan untuk setiap hari kami semakin hari semakin menyerupai Tuhan dalam bertingkah laku, berkata-kata, dan juga berpikiran. Kami bersyukur kalau Tuhan beri kami kesempatan untuk bisa kembali mendengarkan firman pada pagi hari ini. Tuhan jagai kami dan juga seluruh keluarga kami, sehingga di masa-masa pandemi ini kami bisa tetap sehat, kuat, dan juga kami tetap bisa beriman kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa untuk kesempatan hari ini. Amin. Nah adik-adik, Lause berharap kita semua tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan kalau kita keluar dari rumah ya, supaya kita semua tetap bisa aman, sehat, dan bisa melalui pandemi ini. Oke, bye-bye. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita semuanya sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya adik-adik selalu dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin adik-adik nanti
di kehidupan sehari-harinya mengingat apa yang diajarkan oleh lose-losenya ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita. Mungkin adik-adik bisa minta tolong papa mamanya untuk membantu, atau mungkin adik-adik sudah mengumpulkan di rumahnya masing-masing untuk persembahan tiap minggunya. Nanti mungkin suatu saat kita kembali ke gereja dan beribadah di gereja, adik-adik boleh memberikan persembahannya untuk gereja. Nah, adik-adik kita mau pujikan bawa persembahanmu untuk mengiringi persembahan kita pagi hari ini. Sama-sama kita mau pujikan ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik semuanya, mari kita berdoa untuk persembahan dan juga doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam keluarga kami. Kami anak-anak-Mu boleh memberikan yang terbaik melalui persembahan untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja-Mu, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau pakai persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap keluarga kami, papa mama kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami. Biarlah Tuhan selalu yang memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, dan boleh setiap permasalahan hidup kami, kiranya Tuhan yang memampukan memberikan jalan keluar. Untuk bangsa dan negara kami dalam pandemi dan juga dalam bencana alam yang sedang dialami, kiranya pertolongan Tuhan selalu nyata dan juga tangan Tuhan tidak terlambat untuk menolong setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat dan juga sukacita dan sejahtera yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah beribadah, ibadah online hari ini ya adik-adik ya, di sekolah minggu GKT Nazaret. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah memberikan yang terbaik melalui persembahan kita untuk Tuhan. Nah, jangan lupa adik-adik semuanya tetap jaga kesehatan, nggak boleh telat makan, tetap minum vitamin, jaga kesehatannya, tetap pakai masker kemana-mana, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, adik-adik semuanya, sampai ketemu kembali di sekolah minggu GKT Nazaret minggu depan, tentunya bersama lose-lose kalian, untuk sama-sama memuji nama Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan ikuti ibadah sekolah minggu GKT Nazaret. Tuhan Yesus memberkati. See you. Sampai ketemu minggu depan. Bye.